Nah, padahal masyarakat Indonesia sekarang ini hampir percaya loh, hampir percaya dan menyerahkan pajaknya kepada Kementerian Keuangan selaku yang mengelola pajak di Indonesia. Tetapi gara-gara ulah satu oknum ini, akibatnya masyarakat pun menjadi terkikis kepercayaannya. Karena apa? Karena kemarin viral, yaitu ada anak seorang pegawai pajak yaitu melakukan penganiayaan. Dan usut punya usut, ternyata dia itu suka pamer, yaitu di medsos, pamer mobil, pamer motor Harley dan lain sebagainya, hidup hedon. Nah, pertanyaannya, gajinya berapa sih? Apalagi kalau ditelusuri dari LHKPN-nya, yaitu di KPK. Dan ternyata harta dari anak buah Sri Mulyani tersebut hampir sama dengan kekayaan Sri Mulyani. Bayangkan, Sri Mulyani kan sudah pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Dunia, dan bahkan juga pernah menjadi menteri di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Dan hingga 2 periode ini juga menjadi kementerian di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi pantaslah kalau Sri Mulyani itu mendapatkan kekayaan seperti itu. Nah, tetapi ini anak buah Sri Mulyani ternyata mempunyai anak yang hidupnya hedon. Gara-gara viral kemarin, yaitu melakukan pemukulan terhadap anak petinggi dari GP Ansor ini, akhirnya semua terungkap. Dan bahkan Sri Mulyani di sini juga marah-marah. Ya karena apa marah-marah? Ya karena Sri Mulyani sangat mengecam lah, yaitu hidup mewah di jajarannya. Karena apa? Karena bisa menggigis kepercayaan publik. Nah, dari sini Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut buka suara terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai Ditjen Pajak di Jakarta Selatan. Sapaan akrab mengaku baru mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut tadi malam. Lewat unggahan di akun Instagramnya, ia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukannya itu. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Ia juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkyu. Kemenkyu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkyu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan yang menciptakan reputasi negatif. Secara keseluruhan, jajaran Kemenkyu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan juga profesional, cuit Ani dalam keterangan foto itu. Nah, gara-gara akibat ulah dari anaknya ini yang super hedon, yang super mewah, bahkan juga seringkali pamer sepeda motor mewah dan bahkan mobil mewah, akhirnya juga bisa mengkikis kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak tersebut. Apalagi kita juga mempercayakan pajak dan dikelola oleh jajaran anak buah Menteri Keuangan tersebut. Jadi wajar lah kalau Bu Sri Mulyani sangat marah sekali dengan adanya satu oknum ini. Nah, bahkan ini juga ditanggapi oleh Abu Janda ya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Gusnul Khotimah. Miris ya, selalu harus ada korban dulu baru kebusukan pejabat terbongkar. Semoga korban lekas pulih dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Ini juga kritik keras buat Sri Mulyani. Pak Prasto, Kemenkyu RI, sakit hati rakyat, setengah mati bayar pajak, pejabat seperti ini. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Yang dipukul masih kecil gitu, pingsan pula, tega banget. Nah lu, iya. Dan kemarin bahkan juga dijenguk oleh Gus Yakut, dan bahkan juga masih dirawat di ICU. Ya semoga saja David semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan bahkan juga masyarakat Indonesia juga mendoakan David semoga lekas sembuh. Dan semoga juga si Dandi yang telah melakukan penganiayaan tersebut bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut buka suara terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai Ditjen Pajak di Jakarta Selatan. Ani, sapaan akrabnya, mengaku baru mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut tadi malam. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Semindrawati, ia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan itu. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan dan akan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Ia juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkyu. Kemenkyu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkyu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkyu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional. Cuit Ani dalam keterangan foto itu pada Rabu 22 Februari
2023. Lebih jauh, ia mengaku pihaknya akan mengambil langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Salah satunya dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkyu, tegas Ani. Ia pun berterima kasih kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang ingin menjaga integritas Kementerian Keuangan. Sebelumnya, seorang pria mengendara Rubicon menganiaya anak pejabat GP Ansor di Jakarta Selatan. Tindakan ini mengakibatkan korban sampai masuk ICU. Kisah ini pun viral di media sosial. Terduga pelaku penganiayaan ini adalah Mario Sandi Satrio, selaku pemilik Rubicon tersebut terhadap David. Penganiayaan ini bermula saat mantan pacar David, berinisial A, mengadu ke Mario jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik. Mendengar hal tersebut, Mario pun langsung mendatangi David yang saat itu sedang berada di rumah temannya R. Kemudian terjadi perdebatan yang berujung pada penganiayaan terhadap David. Diketahui terduga pelaku penganiayaan itu adalah anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael diketahui bertugas sebagai eselon 3 di Kanwil Jakarta Selatan 2. Dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak berusia 20 tahun terhadap anak pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina bernama David, usia 17 tahun, sampai mencuri perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain karena aksi kekerasan itu, Sri Mulyani turut mengecam gaya hidup mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio melalui akun media sosial TikTok miliknya, Mario Dandis. Akibat gaya hidup mewah yang diumbar itu, Kementerian Keuangan ikut memeriksa si bapaknya yang merupakan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Kini, MDS sudah ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah ditahan pada kemarin 22 Februari 2023. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Ade Ari Syam Indradi, juga telah membeberkan kronologi kejadian hingga akhirnya mengalami luka-luka dan dirawat di RS Medika Permata Hijau. Saat rilis kemarin, Kombes Ade menceritakan kasus ini terjadi pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 di depan atau sekitar rumah temannya David berinisial R di Kompleks Grand Permata Cluster Boulevard, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan. R dan orang tuanya turut dijadikan saksi oleh polisi dalam kasus ini. Kejadian kekerasan terhadap anak ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudara A, mantan pacar korban. Saudara A menyatakan ke tersangka bahwa telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Tutur Kombes Ade dikutip dari keterangannya pada Kamis 23 Februari 2023 dari informasi yang disampaikan A ke MDS. Beberapa hari sebelum kejadian penganiayaan, MDS sudah mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada si David. Kemudian David tidak menjawab dan mengatakan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengambilkan kartu pelajar milik korban. Kemudian korban menyampaikan bahwa saat ini korban sedang berkunjung ke rumah temannya saudara R, tutur Kombes Ade. Setelah mendapatkan informasi keberadaan David, MDS dengan menggunakan kendaraannya bersama si A dan seorang temannya lagi berinisial S mendatangi David. Di depan rumah R, A menghubungi David, namun ia mengatakan enggan keluar rumah dari R. Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban. Akhirnya korban keluar mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini, ungkap Kombes Ade. Sampai di belakang mobilnya tersangka yang merupakan mobil Rubicon hitam, terjadi keributan.
MDS saat itu mengonfirmasi benar tidaknya David telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada mantan pacarnya si A. Akibatnya terjadi perdebatan. Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan. Para anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban. Kemudian menendang perut korban, ucap Kombes AD. Beberapa saat kemudian, datanglah orang tua temannya David yang berinisial R, Tadu dan Ibu N yang berada di sekitar TKP, mencoba menolong korban. Bapak R lalu menghubungi Satpam kompleks. Satpam itu kemudian mendatangi tempat kejadian sambil dan menghubungi Polsek Pesanggerahan. Kemudian Bapak R dan Ibu N membawa korban ke rumah sakit Medika Permata Hijau untuk melakukan pertolongan terhadap korban, ujar Kombes AD. Setelah mendapat laporan dari petugas pengamanan atau Satpam di Grand Permata Cluster Boulevard, petugas kemudian dari Polsek Pesanggerahan datang dan langsung mengamankan orang-orang yang ada di tempat kejadian, yaitu saudara A, pelaku si MDS dan juga saksi S. Kemudian dibawa ke Polsek. Kendaraan juga dibawa, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kemudian penyidik ada yang berangkat bersama Kapolsek Kebayoran Lama. Waktu itu karena lokasi rumah sakit Medika Permata Hijau adalah di Kebayoran Lama, kata Kombes AD. Kombes AD mengaku setelah mendapatkan informasi itu, ia langsung memerintahkan Kapolsek Kebayoran Lama untuk memastikan keadaan korban. Kapolsek Kebayoran Lama selanjutnya datang ke sana bersama penyidik dari Polsek Pesanggerahan. Setelahnya, Polres Jakarta Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, pemeriksaan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti antara lain sepatu yang dikenakan oleh pelaku atau tersangka, handphone yang digunakan oleh tersangka untuk berkomunikasi, serta kendaraan Rubicon milik tersangka, CMDS. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan alat bukti kami dapatkan, maka kemarin kami telah menetapkan saudara MDS sebagai tersangka. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara MDS yang berusia 20 tahun, tutur AD. MDS dijerat dengan pasal 76C Junto, pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar, pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama dengan unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak akan memanggil bapak pelaku kasus penganiayaan anak pengurus pusat PP GP Ansor Jonathan Latumahina bernama David. Pelaku penganiayaan sendiri berdasarkan pernyataan Polres Metro Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio. Sedangkan nama Bapak Mario diketahui merupakan Kepala Bagian Umum DJP bernama Rafael Aluntri Sambodo berdasarkan data LHKPN KPK. Saat ini, Inspektorat Jenderal Kemenkyu bekerja sama dengan unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak yang sedang melakukan proses pemanggilan dalam rangka pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan, ujar juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo melalui siaran pers pada Rabu 22 Februari 2023. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam siaran pers terpisah mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta keluarga jajaran tersebut. Gaya hidup mewah itu merujuk pada unggahan MDS yang kerap kali ia bagikan melalui akun TikToknya, Mario Dandis. Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat mengerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya JDP, ujar Suryo melalui siaran pers pada waktu itu. Lebih lanjut, Suryo menegaskan bahwa DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang dan menyelesaikan kasus tersebut. Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan kami siap bekerja sama, kooperatif dan suportif, katanya. Selain itu, terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, unit Kepatuhan Internal DJP
yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur, bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan, tutur Suryo. Kabar mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio yang diduga merupakan anak seorang pejabat di Kementerian Keuangan menyorot perhatian publik. Penganiayaan tersebut dilakukan terjadi di Kompleks Grand Permata Cluster Boulevard Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari sekitar pukul 20.30. Pemuda berinisial MDS telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Kejadian kekerasan terhadap anak ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD. Hingga akhirnya pertemuan terjadi pada 20 Februari 2022 karena A berdalih hendak mengembalikan kartu pelajar. Dalam pertemuan terjadi cekcok antara MDS dan David hingga berujung penganiayaan. David kemudian membagikan lokasi terkini, lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David langsung dibawa ke gang sepi. Di situ korban dipukul oleh MDS dan rekannya sampai terkapar. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pria berinisial MDS yang merupakan anak seorang pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan. MDS diduga melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial D yang kasusnya viral di media sosial. Menurut Ade Ari, MDS diamankan oleh Polsek Pesanggerahan, namun demikian Polres Metro Jakarta Selatan belum dapat membeberkan kronologis kasus dugaan penculikan dan penganiayaan yang viral di media sosial tersebut. Saat ini, proses penyidikan kasus dugaan penculikan dan penganiayaan tersebut tengah didalami aparat kepolisian. Beberapa saat kemudian datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor yang diduga palsu. Lalu korban langsung diangkut ke dalam mobil dan langsung dibawa ke sebuah gang sepi. Selanjutnya dianiaya oleh MDS dan temannya. Akibat penganiayaan yang dialami, korban mengalami luka serius di bagian kepala. Korban dilarikan ke rumah sakit Medika untuk mendapatkan perawatan. Saat ini korban mengalami koma di ruang ICU. Orang tua korban telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan tersebut ke Polsek Pesanggerahan, ungkapnya. Bahkan, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ikut buka suara terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pegawai Dijen Pajak di Jakarta Selatan. Ani, sapaan akrabnya, mengaku baru mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut tadi malam. Lewat unggahan di akun Instagramnya, ia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan.